والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita masih berada pada pembahasan apa? Pembahasan penyebutan mengenai syarat-syarat hadis itu dikatakan sahih. Syarat-syarat hadis dikatakan apa? Sahih. Kemarin sudah kita lengkapi bahwasanya sudah terkumpul 5 syarat. Sudah terkumpul 5 syarat, hanya saja penjabarannya belum selesai. 5 syarat tersebut barakallahu fikum. Yang pertama, ayyakuna as-sanadu muttasilan. Pertama, ayyakuna as-sanadu muttasilan, hendaknya sanadnya bersambung. Yang kedua, ayyakuna rawi mausufan apa? Bitamid dhabti atau bidhabtit tam. Paham ya? Seorang perawi tersebut, barakallahu fikum, memiliki sifat apa? Sifat dhabtan, kekuatan hafalan yang sempurna. Paham ya? Kemudian yang ketiga, ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Paham ya? Yang ketiga adalah seorang perawi itu hendaknya memiliki sifat adalah. Adalah itu mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ayyakuna as-sanadu khaliyan minasyudud atau ayyakuna al-haditsu khaliyan minasyudud. Hadisnya itu apa? Kosong dari keganjilan. Paham? Kemudian barakallahu fikum yang kelima, ayyakuna al-haditsu khaliyan minal illah al-qadihah. Ya enggak? Hendaknya hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Paham? Karena penyakit itu ada yang bisa merusak, ada yang tidak merusak. Nah, penyakit yang merusak namanya al-illah al-qadihah, ini harus tidak ada di situ. Paham? Nah, kita lanjutkan. Kita masih mengenai penyebutan contoh-contoh yang bisa menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu harga diri, kehormatan seseorang itu bisa hilang. Nah, barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan karena kita terkadang mungkin merasa enggak tahu dan juga mungkin meremehkan. Padahal ini penting sekali nih, muru'ah itu. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa misaluhu al-an, itu ya. Dan contohnya sekarang, law anna rajulan kharaja fi baladina hada ba'da dhuhri. Maksudnya kata beliau, kalau seandainya sekarang ada orang dia keluar di negeri kami setelah zuhur. Nah, ini maksudnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menghikayatkan. Jadi kalau seandainya ada orang, dia keluar di negeri kami ini, Saudi Arabia sana misalkan setelah zuhur. Setelah zuhur, wa ma'ahu al-ghada 'ala sahnin lahu. Dia apa? Posisinya dia membawa makan siang. Membawa makan siang ada sahn, nampan. Paham ya? Posisi dia bawa nampan untuk makan siang. Wa sara yamshi fil aswaq, tiba-tiba dia jalan-jalan ke pasar. Orang ini jalan di pasar gitu. Wa ya'kulu amaman nas fis suq. Padahal muhaddits ini, muhaddits perawi, siqatun sabtun misalkan. Siqah, kemudian kekuatan hafalnya kuat ya. Tapi dia bawa sahn tadi itu, bawa nampan atau makanannya, dia malah pergi ke pasar makan di depan orang ini. Padahal muhadditsnya. Nah, ini kita lihat. La saqatat muru'atuhu, niscaya apa? Akan jatuh muru'ahnya, itu harga dirinya dan kehormatannya, min a'yunin nas, di hadapan pandangan manusia. Ya enggak? Ini muhaddits kayak gini orangnya. Perawi siqah kayak gini. Bikin orang jatuh itu namanya, jatuh muru'ahnya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan sampai kita bertindak sesuai hawa nafsu kita. Kita lihat keadaannya. Uruf ya. Uruf itu tradisi, kebiasaan masyarakat setempat bagaimana. Kalau misalkan di Yaman sana ma'rufnya, perhatikan baik-baik, ma'rufnya di Yaman sana, itu kalau cuma minum kopi, qahwa, ya, di depan rumah bareng-bareng itu enggak masalah. Jadi kalau misalkan kalau kita bawa qahwa, kopi di depan rumah, minum dengan beberapa ikhwah, itu enggak sampai menghilangkan muru'ahnya. Tapi kalau di negeri lain misalkan itu menurut itu adalah aib, menurut negeri tersebut adalah bisa dikatakan menghilangkan muru'ah, di negeri tersebut jangan melakukan. Karena akan apa? Hilang dan gugur muru'ahnya tadi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian kita sudah besar misalkan, contoh yang lain. Kita sudah besar, itu jangan senang main dengan anak-anak kecil. Paham ya? Anak kecil boleh kita canda sedikit, tapi kalau antum main-main, suka nyandain anak kecil, anak yakin antum diremehkan. Percaya atau enggak, antum rasakan sendiri. Kalau antum suka nyandain anak kecil, itu nanti kalau antum ngomong jangan gitu mati, gitu. Diejek. Paham ya? Antum rasakan kalau antum suka main anak kecil, sering nyandain anak kecil itu antum ingatkan dia ngeyel. Nah, hilanglah situ muru'ahnya. Terus bagaimana caranya? Kadang saja tanda itu. Paham ya? Biar nanti ketika diingatkan dia tuh takut dan segera menghindar apa yang dia ingatkan tadi itu. Paham belum ya? Ini penting sekali nih.
Penting sekali, apalagi misalkan antum seorang dai misalkan ya, sudah mengajarkan ilmu kemudian suka kejar-kejar sama anak kecil, kemudian main sama anak kecil, itu nanti hilang muruahnya. Dan antum saksikan ya, mesti kalau diingatkan ngeyel anaknya itu. Karena apa? Karena kita suka main sama dia terus. Maksudnya ya, itu perlu dijaga baik-baik itu. Jadi antum secukupnya, nah seperlunya saja kalau anak kecil itu. Nah, jangan sampai antum akrab sekali kemudian antum posisi antum sudah besar misalkan, kita sudah besar. Jangan seperti anak kecil. Dia kejar-kejaran antum kejar juga misalkan. Main mobil-mobilan ikut main mobil-mobilan. Nah, itu nanti menghilangkan muruah, menghilangkan harga diri, menghilangkan kehormatan. Mohon salah ini ya. Itu perlu dijaga baik-baik. Kita lihat di sini. Wala sara mahallan lis-sukhriyati wal inqiyad min al-jami'. Dan akhirnya apa? Perbuatan tadi, dia makan pakai nampan di depan manusia di pasar tadi itu menjadi tempat untuk ejekan dan tempat untuk kritikan dari seluruh manusia yang ada di situ. Wah, ini bagaimana nih muhaddis, periwayat hadis masak makan di tengah pasar, masak makan sambil jalan-jalan di pasar misalkan. Kan akhirnya jatuh muruahnya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian yang berikutnya, amma idza kharaja rajulun 'inda babihi wa ma'ahu ibriqus syai wal qahwah. Ini sebagaimana yang ana saksikan di Arab sana, perhatikan baik-baik ini. Adapun kalau orang itu keluar berada di depan pintunya bersama dia apa? Ibrik, semacam cangkir. Cangkir yang berisikan teh atau kopi, likai yashrabahu 'indal bab. Tujuannya dia akan minum di depan pintu. Ini, di depan pintu. Fa hal yu'addu hadza min khawarimil muru'ah am la? Perbuatan ini, minum kopi dan teh di depan pintu tadi itu dianggap termasuk perkara-perkara yang menghilangkan muru'ah, menghilangkan harga diri, kehormatan ataukah tidak? Naqul, kita katakan inna hadza fi tafsil. Jawabannya perlu dirinci kata beliau. Perhatikan rinciannya ini. Pertama, fa in kanatil 'adatu jarat bimithli dzalik. Kalau seandainya tradisi, ada itu tradisi ya. Kalau seandainya tradisinya atau adat istiadatnya itu memang dia melakukan seperti itu, sudah umum lah itu, sudah sebagai bisa dikatakan tradisinya itu kayak gitu biasa. Nah, itu bagaimana? Fala yu'addu min khawarimil muru'ah, maka enggak dianggap termasuk apa? Penghilang harga diri tadi itu. Li'anna hadza huwa 'urfun nas. Karena ini adalah apa? Tradisi manusia dan adat manusia. Paham belum ini? Insyaallah ya, kebiasaan manusia. Wa huwa syai'un ma'lufun indahum. Karena dia adalah sesuatu yang sudah terbiasa di sisi mereka. Ma'luf itu sudah terbiasa. Jadikan kebiasaan gitu ya. Nah, seperti itu. Kama yaf'aluhu ba'du kibaris sin 'indana al-an. Sama di Saudi juga. Sebagaimana dilakukan sebagian orang-orang tua yang ada di sisi kami sekarang ini. Maksudnya apa? Diaman di Saudi itu kalau antum misalkan di sana nanti, antum lihat, biasanya orang-orang itu membawa cangkir, isinya itu semacam qahwah, kopi atau syai. Mereka minumnya di situ di depan pintu rumahnya tapi ya. Bareng-bareng sambil ngobrol, sambil makan roti khubz itu, seperti itu. Jadi dah menurut mereka ada tradisi itu. Itu enggak sampai mengurangi apa? Muru'ah. Enggak sampai menghilangkan harga diri. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa dzalika idza kana awalan nahar akhraja bisatan lahu 'inda babih. Seperti itu terjadi yaitu apabila datang awal siang yang pagi. Tiba-tiba orang tadi mengeluarkan bisatan semacam karpet, menggelar gitu karpet itu ya. 'Inda babih, depan pintunya. Wa ma'ahu syai wal qahwah, bersama dia apa? Teh dan kopi. Wa ja'ala yashrab amaman nas, dan dia mulailah minum di depan manusia. Orang lewat lalu lalang dia minum depan pintu misalkan. Nah, kalau begitu bagaimana kata beliau? Wa man marra bihim qalu lahu, ini dalam ma'ruf ini. Kalau ada orang lewat di depannya, mereka mengatakan tafadhal. Antum nanti saksikan kalau di Yaman sana. Nah, barakallahu siapkan uang sekarang ya. Kalau di Yaman sana barakallahu fikum antum lewat itu ada orang-orang awam yang kira-kira mereka di pinggir jalan depan pintu. Kalau antum lihat gini, tafadhal ya akhana, tafadhal ma'ana. Mesti gitu. Tafadhal ma'ana. Syarab qahwah. Malah contohnya seperti itu. Nanti kalau misalkan antum malu-malu, imamah itu surban diambil, langsung dilemparkan. Jahi indak. Jahi indak itu mau enggak mau harus minum. Kalau kayak gitu mesti mereka malu, mesti minum. Paham ya? Walaupun ini tradisi mereka ya. Jadi imamah dilepas. Imamah dilepas, dilemparkan di depannya. Jahi indak. Jahi indak itu maksudnya kamu harus minum gitu loh. Seperti itu. Itu tradisi Yaman seperti itu, barakallahu fikum. Jadi kalau antum lewat misalkan ada orang minum, mereka minum di depan pintu itu wajar. Minum kopi atau syai itu wajar. Dan lalu antum nengok mesti tawari, tafadhal ma'ana. Mesti itu sudah. Tafadhal ma'ana. Ya silakan minum bersama kami gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Walau antum malu-malu,
malu-malu, itu malah ditambahkan lagi imamahnya dilepas sama dia. Jahil enggak. Ya, kalau antum marah-marah didatangi, cium kepalanya biar sembuh marahnya. Kalau sana gitu modelnya. Itu sekedar tradisi. Maksudnya biar nanti enggak kaget kalau antum ke Yaman ya. Nah, kalau lihat banyak orang pinggir jalan pada minum depan pintu itu mereka sudah wajar. Fa hadza la ba'sa bih. Ini enggak masalah kata beliau. Li'anna min 'adatin nas fi'lah, karena ini termasuk tradisi kebiasaan manusia melakukannya. Mahum salah nih ya. Nomor 2, rincian nomor 2, amma in ata bihadzal fi'li, adapun jika orang tadi melakukan perbuatan ini ala ghairi hadzal wajhi, tidak seperti keadaan seperti ini, maksudnya tidak seperti keadaan yang pertama tadi, bukan tradisi, bukan kebiasaan, wa kana an-nasu yantaqidunahu ala fi'li hadza, dan manusia pun mengkritik. Manusia mereka mengkritik atas perbuatan ini. Wah, ini masa orang minum di depan pintu misalkan. Nah, itu berarti bukan tradisinya kan? Itu berarti bukan tradisinya. Wasara min ma'aibir rajuli wastahjana an-nas wa hadzal fi'l. Dan perbuatan tersebut menjadilah cacat atau aib. Paham ya? Yang ada pada seseorang dan membuat manusia itu meremehkan dan juga mengejek perbuatan tersebut. Sara hadzal fi'lu min khawarimil muru'ah. Berarti perbuatan ini termasuk apa? Termasuk pembatal-pembatal, penghilang-penghilang muru'ah, harga diri. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya melihat si konfat. Melihat apa? Si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya, tradisi atau bukan itu loh. Kalau antum di kampung antum sudah biasa melihat seperti itu keadaannya, enggak termasuk aib, enggak termasuk cacat, ya silakan. Tapi kalau termasuk dianggap orang itu aib, cacat, enggak sopan, ya harus kita hindari. Untuk apa? Untuk agar muruahnya enggak jatuh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti anak kemarin sebutkan itu. Antum sekarang anak santri atau anak ma'had lah, belajar di pondok misalkan. Antum pulang punya motor, dibelombong knalpotnya. Paham ya? Berjubah, jenggot. Paham ya? Sorban juga, motornya dibelombong. Lewat di kampung, ada orang ngumpul-ngumpul, orang awam ngumpul-ngumpul, antum belayarkan. Ngeng gitu kan. Dibelayarkan gitu kira-kira. Hilang muruahnya kira-kira. Menghilangkan orang pada, ini santri apa preman ini? Berjubah, berjenggot, pakai sorban. Motornya dibelayarkan di depan orang itu. Menghilangkan muruah enggak? Nah, ini menghilangkan muruah. Tapi yang seperti itu barakallahu fikum bisa dikatakan hampir semuanya normal. Enggak ada tradisi-tradisi tempat ya. Hampir semuanya normal seperti itu. Maksudnya dihindari seperti itu. Santai aja. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, itu sekedar apa? Rincian daripada mengenai perkara yang bisa menghilangkan al-muruah tadi. Naam. Adapun mengenai masalah ta'dil, yaitu al-jarh wa ta'dil, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Karena jarh wa ta'dil itu ilmu yang penting, mau tidak mau kita harus mempelajarinya. Jangan sampai kita seperti orang-orang hizbiyun yang kalau mendengar ilmu jarh wa ta'dil alergi, pura-pura telinganya gatel, pura-pura mau izin ke kamar mandi, ada yang pura-pura batuk-batuk. Paham ya? Kalau bahas masalah jarh wa ta'dil, antum harus serius. Jarh wa ta'dil ini penting sekali. Orang kalau enggak pernah ada jarh, enggak pernah ta'dil, agamanya enggak tegak. Paham ya? Seperti antum jualan misalkan, antum beli tomat, antum milih enggak tomat yang bagus? Milih. Dan mengkritik ini tomat jelek, ini bagus, ini jarh wa ta'dil itu. Padahal dunia, apalagi masalah agama, harus milih-milih perawi yang sihah, perawi yang tidak sihah. Nanti di situ pun kalau orang enggak paham, ini kok ekstrim sekali. Lah kenapa? Si fulan ini seorang muhaddits, perhatikan ya, seorang muhaddits menghukumi perawi yang lain dajjal. Ekstrim sekali dajjal ini. Kalau orang enggak paham kan nuduh para ulama ekstrim gitu loh. Padahal dajjal itu kadzdzab artinya. Kan ya, pendusta dalam masalah hadis. Jadi nanti anda enggak usah kaget, enggak usah bingung, nanti ada juga imamun fis sunnah kadzdzabun fil hadis. Dia imam dalam masalah sunnah, tapi kalau masalah hadis dia pendusta. Ada seperti itu. Paham ya? Nam atau dhaifun fil hadis, lemah hadisnya. Tapi imam dalam sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.